Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai kata ulang atau bahasa lainnya kita kenal dengan reduplikasi. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama itu ada namanya pengertian, kemudian jenis-jenis, dan makna yang terkandung di dalam kata ulang tersebut. Baiklah, yang pertama kita lihat dulu pengertian. Kata ulang itu adalah kata yang bentuk dasarnya mengalami proses pengulangan, ya. Jadi ada bentuk dasar yang mengalami proses pengulangan. Kemudian biasanya kata ulang itu memiliki tanda hubung untuk menggabungkan bentuk dasar dan kata yang diulang, ya. Kemudian kita lihat jenis kata ulang. Ada 4 yang menjadi jenisnya. Yang pertama kata ulang murni, kata ulang dwipurwa, kata ulang berubah bunyi, dan kata ulang berimbuhan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu kata ulang murni atau yang kita kenal dengan dwilingga. Kata ulang murni adalah kata ulang yang bentuk dasarnya itu sama dengan pengulangannya, ya. Jadi pengulangannya tidak mengalami perubahan dengan bentuk dasar. Kita contohkan kata makan. Bentuk dasarnya kata makan berubah menjadi makan-makan. Kata rumah menjadi kata rumah-rumah. Kata mobil menjadi kata mobil-mobil, motor-motor, dan seterusnya. Yang berikutnya itu ada kata ulang dwipurwa. Nah, ini agak sulit kita pahami kalau tidak kita simak dengan baik. Kata ulang dwipurwa itu bentuk dasarnya nanti ada suku pertamanya. Nah, suku pertamanya itu nanti ada huruf vokalnya akan berubah menjadi huruf E. Saya ulang lagi. Bentuk dasar dari suku pertama itu nanti ada huruf vokalnya akan berubah menjadi huruf E. Ya, kita contohkan saja. Nah, misalnya kata laki menjadi lelaki. Suku awalnya itu la, suku keduanya ki. Di suku awalnya itu ada huruf A akan berubah menjadi huruf E. Jadi le ditambah bentuk dasar tadi, dia menjadi lelaki, gitu. Tangga menjadi tetangga. Daun menjadi dedaun, ya. Berikutnya kata ulang berubah bunyi atau salin suara. Nah, kata ulang ini bentuk dasarnya itu akan mengalami perubahan. Biasanya 1 huruf saja biasanya, ya. Kita lihat kata gerak. Ini mengalami perubahan menjadi gerak-gerik,
Nah, di situ ada huruf A berubah menjadi huruf I. Sayur mayur. Huruf S itu berubah menjadi huruf M. Dan contoh-contoh yang lain dapat ditemukan sendiri nanti. Kemudian kata ulang berimbuhan. Nah, kata ulang berimbuhan itu nanti bentuk dasarnya akan ditambah pengulangannya, ada imbuhannya. Ya, kita contohkan. Mobil itu bentuk dasarnya mobil, kita tambah akhiran an menjadi mobil-mobilan. Kuda, kuda-kudaan. Lari, berlari-larian gitu ya. Nah, berikutnya kata ulang semu. Nah, dari beberapa teori ada yang mengatakan bahwa kata ulang semu ini bukanlah kata ulang karena dia memang bentuk dasarnya seperti itu. Ya, jadi tidak mengalami proses reduplikasi ya. Misalnya laba-laba itu memang dari bentuk dasarnya laba-laba. Kura-kura, cumi-cumi, kemudian lagi aba-aba gitu kan. Nah, jadi kata ulang semua itu tidak mengalami proses pengulangan. Ya, tidak mengalami proses reduplikasi karena memang bentuk dasarnya seperti itu adanya. Beda dengan kata-kata yang di atas tadi. Kita lakukan proses pengulangan jadi dia mengalami perubahan. Yang berikutnya makna. Bentar ya. Nah, ada beberapa makna di sini. Sebenarnya ada banyak, tapi nanti kita bahas lagi. Yang pertama itu dia artinya banyak. Jadi kata ulang ini artinya banyak atau kuantitatif. Misalnya kita lihat kata mobil. Kalau mobil saja itu satu. Kalau mobil-mobil nanti artinya bisa banyak mobil. Kemudian menyerupai atau mirip, seperti gitu ya. Nah, misalnya kata mobil-mobilan. Ya, ini bahasa lainnya mainan gitu. Nah, beda dengan kata mobil-mobil tadi. Kalau mobil-mobil tadi kan banyak. Nah, kalau mobil-mobil itu menyerupai mobil yang asli. Orang-orangan menyerupai orang yang asli. Kuda-kudaan menyerupai kuda yang asli gitu ya. Nah, berikutnya saling atau bahasa lainnya resiprok. Misalnya tembak menembak. Polisi dan penjahat tembak menembak sampai ada yang tewas. Artinya polisi dan penjahat itu saling menembak. Makanya dibuat kata tembak menembak. Peluk-pelukan, salam-salaman, itu artinya saling semua. Kemudian menguatkan sifat atau menguatkan sesuatu. Misalnya pegang tali itu dengan kuat. Pegang tali itu dengan kuat-kuat. Itu beda artinya. Kalau kuat itu ya kuat. Tapi kalau ada kuat-kuat itu akan lebih menguatkan lagi dari kata kuat tadi. Makanya arti kuat-kuat itu menguatkan sifat atau kualitatif. Kerjakan soal itu dengan benar. Kerjakan soal itu dengan benar-benar. Itu tentu beda artinya kan. Nah, kalau yang benar-benar itu ya lebih menguatkan lagi. Kemudian ada namanya makna intensitas, sering atau frekuentatif. Nah, ini dilakukan berulang-ulang, lebih dari sekali.
Contohnya memukul-mukul. Nah, kalau memukul itu biasanya 1 kali, tapi kalau ada kata memukul-mukul itu biasanya lebih dari 1 kali, berkali-kali gitu. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau tidak paham, videonya dapat diulang-ulang ya. Sengaja saya durasinya tidak terlalu lama, biar nanti kalian bisa mengulang-ulang video ini berkali-kali sehingga nanti dapat menyelesaikan 10 soal dengan baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kuisnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.